Ini adalah Acer SwiftGo 14, laptop dengan prosesor AMD Ryzen dengan bodi yang tipis, bisa dipakai main game dan baterainya cukup awet. Jadi saya sudah menggunakan laptop ini selama beberapa hari dan di video kali ini kita akan lihat apa aja kelebihan dan kelemahan dari laptop ini. Seperti biasa di channel ini saya nggak cuma ngetes game-game PC aja, tapi saya juga akan tes kemampuan emulatornya. Kira-kira laptop ini kuat dipakai main emulator apa? Yuk langsung aja kita bahas di video ini. Oke, kita bahas dulu spesifikasinya. Acer SwiftGo 14 ini ditenagai prosesor AMD Ryzen 5 7530U, di mana prosesor ini mempunyai 6 core dan 12 threads. Kemudian untuk GPU-nya menggunakan integrated GPU yang namanya Radeon Graphics. Sebenarnya Radeon Graphics ini adalah Radeon RX Vega 7, cuman diganti nama aja. Untuk RAM-nya 16GB LPDDR4, lalu storage-nya 512 GB SSD NVMe Gen 4. Layarnya 14 inch panel IPS, resolusinya 1080p 60Hz. Untuk ports-nya di sebelah kiri ada 2 buah USB Type-C yang bisa dipakai ngecas, port HDMI dan sebuah USB Type-A. Kemudian di sebelah kanan ada casing turn lock, lampu indikator, USB Type-A, dan sebuah headphone jack. Di bagian depan nggak ada apa-apa, di bagian belakang juga sama. Di bagian bawah ada karet penyangga dan ventilasi udara. Kemudian untuk desainnya, laptop ini punya desain yang sangat minimalis. Bahkan terlalu polos menurut saya. Cuman ada logo Acer di depan dan tulisan Swift yang nggak terlalu kelihatan. Laptop ini tergolong cukup tipis, ketebalannya cuma 15,9 mm dan beratnya cuma 1,25 kg. Walaupun laptop ini tipis, tapi build quality-nya cukup solid. Materialnya terbuat dari plastik, tapi ini plastik yang sangat kokoh. Saya coba tekan-tekan di bagian dalamnya, nggak ada flexing sama sekali. Bahkan di area keyboard juga nggak masuk ke dalam kalau ditekan-tekan. Jadi build quality laptop ini cukup bagus. Tapi sayangnya laptop ini nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Kemudian untuk hasil benchmarknya saya tes dengan 3D Mark Night Rate, dapat skor 11.156. Lalu Time Spy 1310, sedangkan Firestrike 3384. Kemudian untuk CPU benchmark menggunakan Cinebench R23, single core 580 poin dan multicore 4640 poin. Saya juga sempat tes menggunakan Geekbench 6, single core 851 dan multicore 3873. Sedangkan GPU benchmarknya 9502 menggunakan OpenCL. Lalu gimana dengan performa gamingnya? Kuat nggak laptop tipis ini dipakai main game? Mendingan langsung aja kita lihat hasilnya. Di GTA 5 saya gunakan resolusi 1080p, kemudian anisotropic filtering, ambient occlusion, dan tessellation-nya off semua. Untuk settingan yang lainnya saya pilih normal setting. Hasilnya bisa di atas 60 fps, average-nya sekitar 78 fps. Bahkan ketika naik pesawat bisa menyentuh 80 fps. Hasilnya ini cukup bagus untuk sebuah laptop yang menggunakan integrated GPU. Lanjut ke game yang kedua yaitu Skyrim. Di game ini saya gunakan resolusi 900p dengan settingan grafis low. Kalau kita gunakan 1080p, frame rate-nya nggak bisa 60 fps. Jadi kalau mau 60 fps, wajib gunakan 900p low setting. Kemudian di game Red Dead Redemption 2, saya gunakan resolusi 720p, tekstur quality medium,
Untuk settingan yang lainnya saya gunakan low setting. Kemudian AMD FSR 2 saya hidupkan dengan settingan performance untuk naikin frame rate-nya. Hasilnya dapat 40-an FPS di area yang minim NPC. Tapi kalau di tempat yang padat NPC bisa turun ke 30-an FPS. Untuk grafiknya memang agak jelek, tapi yang penting frame rate-nya masih playable. Lanjut ke Counter-Strike 2. Di game ini saya gunakan resolusi 720p low setting. Dengan Fidelity FX Super Resolution saya set di performance untuk menaikkan frame rate-nya. Hasilnya dapat sekitar 40-50-an FPS. Sayangnya grafiknya jadi agak jelek. Mungkin game ini memang nggak cocok untuk integrated GPU. Lanjut ke Witcher 3. Di game ini saya gunakan resolusi 720p dengan settingan grafis low. Kemudian anti-aliasingnya saya gunakan FSR 2 dengan settingan performance. Lalu dynamic resolution scalingnya on. Hasilnya dapat sekitar 40-an FPS dengan tampilan grafis yang masih kelihatan bagus. That's it, Roach. Oke, kita lanjut tes emulator. Dimulai dengan PS2, gamenya God of War 2. Di sini saya naikkan resolusinya ke 3 kali atau 720p. Hasilnya bisa stabil di 60 fps. Kalau dinaikkan ke 1080p, gamenya jadi patah-patah karena nggak kuat. Kemudian di game Resident Evil 4 juga sama, gamenya bisa berjalan 60 fps di resolusi 720p. Jadi laptop ini hanya kuat main game PS2 di resolusi 720p. Lanjut ke emulator PS3. Yang pertama saya tes dengan God of War 3. Sayangnya di game ini frame rate-nya rendah banget, gamenya nggak playable. Kemudian di game Skate 3 frame rate-nya lebih playable. Walaupun belum bisa stabil di 60 fps, kadang masih bisa ngedrop di bawah 60 fps. Tapi game ini jauh lebih playable dibanding God of War 3. Lanjut ke emulator Nintendo Switch menggunakan Ryujinx. Menurut saya Ryujinx ini lebih bagus dibanding Yuzu yang sudah wafat itu. Game yang pertama yang saya tes adalah Double Dragon Neon. Game ini bisa dimainkan di resolusi 1080p dengan frame rate stabil di 60 fps. Game Nintendo Switch kedua yang saya tes adalah Zelda TOTK. Saya gunakan resolusi yang sama yaitu 1080p, tapi sayangnya gamenya hanya bisa berjalan di 20 fps-an, bahkan bisa ngedrop di bawahnya. Jadi game ini belum bisa dibilang playable di laptop ini. Lanjut ke Red Dead Redemption 1 Nintendo Switch. Resolusinya masih sama 1080p dan bisa stabil di 30 fps. Acer SwiftGo 14 ini mempunyai baterai 50 Wh yang diklaim mampu bertahan hingga 14 jam. Kalau dari pengujian saya, laptop ini bisa bertahan 6-7 jam untuk nonton YouTube secara non-stop dengan brightness maksimum. Menurut saya baterainya ini lumayan awet. Kemudian untuk pengecasannya juga tergolong cepat. Hanya butuh waktu 1 jam 40 menit untuk mengisi daya dari 0 sampai 100%. Dengan charger 65 watt bawaan laptopnya. Charger bawaannya ini bentuknya kecil dan ringan dan sudah USB Type-C. Jadi sangat memudahkan untuk dibawa traveling.
Nah, kalau kita lihat bagian dalam laptop ini, hanya ada satu komponen yang bisa di-upgrade, yaitu slot M.2-nya. Laptop ini punya dua slot M.2, jadi kita bisa nambah satu lagi SSD NVMe, atau bisa juga digunakan untuk menambah eksternal GPU. Mungkin nanti kalau ada waktu saya bisa bikin video cara nambahin eksternal GPU di laptop ini. Kemudian untuk RAM-nya sayangnya nggak bisa di-upgrade. Jadi RAM-nya disolder di motherboard-nya dan nggak ada slot untuk menambah RAM. Untungnya RAM-nya ini sudah 16 GB, jadi masih aman buat kedepannya. Kalau bisa saya simpulkan, laptop ini punya beberapa keunggulan antara lain bodinya cukup tipis, desainnya minimalis banget, keyboardnya enak dipakai, dan build quality-nya cukup bagus walaupun bahannya plastik. Daya tahan baterainya juga cukup bagus dan pengecasannya juga tergolong cepat. Kemudian charger bawaannya ukurannya kecil dan sudah menggunakan USB Type-C. Hebatnya lagi, laptop ini bisa digunakan untuk 3 monitor sekaligus. Laptop ini punya 2 USB Type-C yang bisa output ke monitor dan sebuah port HDMI, jadi total bisa 3 monitor sekaligus. Nah, kalau ngomongin kelemahan, salah satu kelemahan laptop ini adalah dia nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Kemudian RAM-nya nggak bisa di-upgrade karena disolder di motherboard-nya. Lalu kipas pendinginnya tergolong kecil sehingga ketika dipakai kerja berat, contohnya main game, laptopnya agak panas di area keyboard. Saya tahu laptop ini memang bukan diciptakan untuk gaming, tapi perlu saya sampaikan bahwa performa gamingnya nggak bagus-bagus amat. Walaupun begitu, saya tetap merekomendasikan laptop ini terutama buat yang butuh laptop dengan bodi tipis dan minimalis di harga 8 jutaan. Kalau kita bandingkan dengan Lenovo IdeaPad Slim 3 yang sama-sama menggunakan Ryzen 5 7530U dan dijual di harga yang sama, masih mending Acer SwiftGo karena RAM-nya lebih besar 16 GB sedangkan Lenovo cuma 8 GB. Kedua laptop ini sama-sama nggak bisa di-upgrade RAM-nya. Jadi menurut saya Acer SwiftGo 14 ini adalah laptop tipis terbaik di harga 8 jutaan. Oke, itu dia tadi review Acer SwiftGo 14 yang menggunakan Ryzen 5 7530U. Buat yang mau beli laptop ini bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.